air matanya beri. Mas intannya terkenal, dan gunung sawah laut, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang latah merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, kamu datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, udah kumpul ya, udah ada 42. Oke, saya mulai aja. Selamat pagi, perkenalkan saya Lutfia Zahra, selaku moderator di webinar ini, yang akan mengendalikan jalannya sesi webinar dari pemateri dan sesi tanya jawab. Nah, hari ini jadwal yang ditunggu-tunggu untuk belajar dan mengetahui tentang beasiswa yang ada di luar negeri. Saya akan ceritakan sedikit tentang webinar ini. Webinar ini adalah sebuah kolaborasi dari komunitas OTA dan kampungkos.id untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak di Indonesia mengenai informasi tentang pendidikan di dalam dan di luar negeri. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu komunitas OTA, OTA adalah sebuah komunitas non-profit yang memberikan wadah untuk anak-anak di Indonesia dalam menanjamkan wawasan dengan diskusi menggunakan bahasa Inggris di setiap minggunya. Kampung First adalah sebuah marketplace sembako khusus lokal pertama di Indonesia yang saat ini berfokus di Pare Kampung Inggris. Jadi buat teman-teman yang ingin datang ke Kampung Inggris bisa mendaftar di kampungfirst.id dengan harga yang lebih murah dan pendaftarannya yang akan lebih gampang. Kampung First juga menyediakan kursus online ala Kampung Inggris dengan hanya 3 murid di setiap kelasnya, supaya kalian bisa belajar lebih efektif, aktif, dan fokus bersama tutor di Kampung Inggris. Oh iya, ada kabar gembira buat teman-teman yang sudah berada di webinar ini. Halo semuanya. Halo Kak. Halo Kak. Akan mendapatkan potongan harga dari Kampung First jika ingin belajar di Kampung Inggris. Dan juga kabar baik lainnya ketika teman-teman merekomendasikan temannya atau kerabatnya untuk belajar di Kampung Inggris ini, juga akan mendapatkan commission fee. Untuk informasi lebih jauhnya bisa hubungin admin Kampung First atau Kak Indra Wanov ya. Oke, buat diingetin lagi. Nah,
di sini langsung aja untuk sesi yang ditunggu-tunggu. Kita akan menghadirkan sebagai pemateri kita di pagi ini, yaitu ada Kak Angga Kusuma. Halo Kak Angga. Halo semuanya, selamat pagi. Kak Angga ini juga merupakan salah satu CEO founder dari komunitas OTA. Beliau juga sangat inspirasi sekali. Sehat ya Kak Angga? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga ya. Semoga peserta webinar juga sehat ya. Semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani dan menjalankan aktivitas sesuai protokol kesehatan. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan sedikit nih biografi dari Kak Angga. Ada honors and achievement, awardee of LPDP scholarship, ada awardee of National English Scholarship, teaching clinic 14 Global English, ada alumnus of Written English International School Samarinda, ada first winner of the Cendekia Fair Debate Competition, ada third winner in speech competition of Student Association of Government Science, ada awardee of Bidik Misi Scholarship, awarded by the Ministry of Education and Culture of Indonesia. Terus selanjutnya ada organizational experience, ada Indonesian National Student Government, Commissariat of Faculty of Social and Political Science, Mula Warman University Chairman, ada Pastoral Agency Student Familiars, Head of the Social and Political Dev, ada Student Association of Government Science, Member, ada Student Association of First Senior High School Long IT Chairman. Nanti buat teman-teman, nanti yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat di bawah ya. Atau jika ada yang ingin menanyakan langsung bisa open mic atau setelah Kak Angga memberikan informasi nanti juga boleh. Tanpa berlama-lama langsung aja kepada Kak Angga. Waktunya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Saya di Kalimantan, ini sudah mau siang ya, kita beda 1 jam. Semoga semuanya sehat-sehat ya dalam kegiatan yang sangat bermanfaat hari ini. Oke, saya mau share screen saya dulu ya teman-teman. Oke, bisa kelihatan nggak? Bisa, Kak. Oke, siap. Oke. Nah, di sini saya diminta untuk menjelaskan soal pengalaman saya meraih beasiswa LPDP. Ya. Nah, saya sendiri sebenarnya adalah penerima beasiswa LPDP Afirmasi Bidik Misi. Nah, nanti teman-teman saya akan gambarkan ya bahwa LPDP juga punya banyak jalur penerimaan beasiswa. Nanti saya akan gambarkan. Jadi saya di sini nanti akan lebih banyak bercerita ya kepada teman-teman soal pengalaman saya ya melewati seleksi step by step-nya seperti itu. Oke, saya mulai dengan slide pertama. Oke, sebelum saya bercerita, saya mau definisikan dulu nih, mau kasih gambaran dulu nih ke teman-teman semua. Apa sih itu beasiswa LPDP? Nah, mungkin di sini ada yang baru dengar tuh, LPDP ini apaan sih, kayak gitu ya. Nah, jadi LPDP teman-teman, dia ini adalah beasiswa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang dibawahi oleh 3 kementerian ya, seperti Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan Kemenak. Nah, beasiswa ini itu ditujukan untuk mereka yang mau menempuh pendidikan magister atau doktor ya, S2 atau S3, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi teman-teman yang mau melanjutkan studi, beasiswa LPDP ini adalah sesuatu yang teman-teman harus update setiap waktunya. Nah, saya sendiri adalah bagian dari penerima beasiswa LPDP Magister S2. Ya, seperti yang ada di publikasi, saya sekarang sedang mempersiapkan diri untuk lanjut studi di Australia, Magister ya, di jurusan Public Policy. Nah, apa aja yang kita LPDP? Nah, ini yang membuat teman-teman nanti semakin tertarik ya untuk ikut beasiswa LPDP. Overall teman-teman, LPDP itu menanggung semua biaya kuliah kita ya. Bukan hanya dari kuliah, dari sebelum kuliah bahkan. Misalnya ada biaya pendaftaran,
pengayaan bahasa, SPP, tunjangan buku, biaya tesis, disertasi, wisuda, transport, dan lain segala macamnya, visa, biaya hidup, dan segala macamnya. Jadi, kenapa beasiswa LPDP ini sangat populer di kalangan pemburu beasiswa? Karena beasiswa LPDP ini termasuk fully funded, teman-teman. Di zaman saya, tahun 2019 kemarin, LPDP itu di websitenya ya, kata Pak Iqbal itu, orangnya LPDP, tanpa ada publikasi, tanpa ada semacam publikasi besar-besaran ya, pengiklanan besar-besaran dari LPDP. LPDP itu sudah dikunjungi sekitar 10 juta orang ya teman-teman, tanpa iklan di tahun 2019 ketika pembukaan seleksi di pertengahan tahun lalu. Nah, dari 10 juta orang itu, di angkatan saya teman-teman, itu yang daftar 10.000 orang. Nah, ada 3 tahap seleksi. Setelah diseleksi kemudian menjadi 8.000, kemudian diseleksi lagi jadi 6.000, kemudian terakhir menjadi 4.000 orang. Nah, saya di sini termasuk salah satunya ya, dari 4.000 orang itu yang mau menempuh pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri, baik S2 maupun S3. Nah, dari biaya yang ditanggung LPDP, saya sendiri masih merasakan yang pengayaan bahasa, teman-teman ya. Jadi saya belum merasakan semua fasilitas, karena saya baru saja keterima beasiswanya akhir tahun lalu ya, 2019 lalu. Saya baru selesai pengayaan bahasa nih 2 bulan yang lalu di Universitas Indonesia. Nah, pengayaan bahasa itu kita dilatih untuk memperdalam pemahaman bahasa kita dalam hal untuk mendapatkan TOEFL maupun IELTS sebagai salah satu persyaratan beasiswa kita ya. Wah, kurang apa LPDP itu. IELTS saja dibayarin ya. Bahasa Inggris kita juga ditingkatkan. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tentang LPDP gambaran besarnya. Nah, saya mau cerita teman-teman dari masa sekolah saya. Kenapa saya mau cerita dari masa sekolah? Karena teman-teman, LPDP, ketika teman-teman nanti mengisi berkas, LPDP itu menanyakan detail kegiatan teman-teman itu dari SMP bahkan. Misalnya, organisasi apa yang teman-teman ikuti, ekstrakurikuler apa yang teman-teman ikuti ketika SMP, dan lain-lain. Cuman saya di sini tidak percaya diri untuk menunjukkan atau menggambarkan apa yang saya lakukan ketika SMP. Saya mulai dari SMA saja. Nah, yang pertama adalah kegiatan akademik ya teman-teman. Ketika sekolah sebenarnya saya juga seperti kebanyakan orang ya, mayoritas mungkin. Karena akademik saya itu tidak terlalu bagus, tapi tidak terlalu buruk juga ya. Nilai mata pelajaran saya di sekolah, pas-pasan lah bisa dibilang. Nah, tapi mungkin saja seingat saya sih saya tidak pernah di bawah 10 besar, karena itu salah satu menjadi ukuran untuk diambil menjadi salah satu calon peserta beasiswa bidik misi ketika sekolah waktu itu. Jadi ya pas-pasan lah ya nilai saya di sekolah. Dan sekolah saya juga teman-teman jurusannya itu IPA ya. Tapi ketika kuliah saya ngambil jurusan sosial di jurusan ilmu pemerintahan. Saya satunya di ilmu pemerintahan Universitas Mula Warman. Kemudian kenapa saya mau mengambil jurusan sosial ketika kuliah ya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, padahal SMA-nya saya IPA, karena di sekolah saya mungkin bisa dibilang aktif di organisasi sekolah ya, OSIS. Nah, dulu saya dipercaya sebagai ketua di situ. Nah, awal saya masuk organisasi itu sebenarnya sederhana aja sebenarnya. Saya terpukau dengan kakak-kakak kelas yang dulu itu ngomongnya kok keren banget kayak gitu ya. Terus punya banyak kenalan dan segala macamnya. Simple aja dulu alasan saya masuk organisasi di awal-awalnya. Nah, tetapi saya merasa nyaman di situ teman-teman, beraktivitas bersama orang, beraktivitas bersama kawan-kawan, membangun kegiatan bersama, sehingga ketika kuliah kayaknya saya lebih pas untuk melanjutkan studi saya di jurusan sosial, karena di sekolah saya aktif di organisasi. Nah, karena organisasi ini juga saya kemudian ketika sekolah diminta untuk mewakili sekolah ke pelatihan ke beberapa daerah, termasuk menjadi ambasador ya waktu itu, duta anti narkoba di Kabupaten Pasir. Saya salah satu finalis waktu itu, masih tergolong yang paling muda, saya waktu itu 16 tahun.
sedangkan teman-teman saya itu banyak yang sudah kuliah, bahkan ada yang sudah lulus kuliah. Seperti itu. Kemudian saya pas sekolah juga aktif di ekstrakurikuler ya. Dulu saya aktifnya di bola voli, teman-teman. Saya sampai provinsi dulu ketika sekolah ya. Jadi kenapa saya kasih judulnya masa pencarian jati diri? Karena semua kegiatan, hampir semua aktivitas di sekolah itu saya ikuti. Tapi saya lebih cenderung ke komunitasnya. Oleh karena itulah saya mengambil jurusan ilmu sosial ketika kuliah, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini foto-foto kegiatan saya ya. Ada beberapa, ada juga saya ikut lomba karya ilmiah itu bersama teman saya yang di tengah, baris berbaris, olahraga dan segala macamnya. Jadi acak sekali kegiatan saya waktu itu. Oke. Nah, dari sinilah kemudian saya, teman-teman, direkomendasikan oleh sekolah sebagai calon peserta penerima beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi itu beasiswa untuk S1, ya, beasiswa S1 full dari pemerintah juga waktu itu. Termasuk di sisi lain karena ekonomi keluarga saya yang kelas menengah ke bawah, jadi saya direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, selanjutnya masa kuliah, teman-teman. Ini judulnya periode menempatkan diri dalam masyarakat. Awal-awal kuliah, teman-teman, karena gimana ya, kan saya sekolah di desa, ketika kuliah di kota, banyak sekali kegiatan yang muncul, yang ada, yang tersedia. Entah itu olahraga, organisasi, dan segala macamnya. Nah, karena waktu itu di jurusan sosial, yang keutamaannya adalah kita untuk berorganisasi, jadi banyak organisasi di kampus itu yang saya masuki semua. Seingat saya, ketika saya semester awal, itu saya tergabung dalam aktivitas 6 organisasi. Banyak sekali kegiatan saya. Pas semester awal, semangat-semangatnya ya, waktu itu. Kemudian juga saya ikut beberapa perlombaan ketika baru-baru di awal, termasuk seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, kayak debat, pidato. Itu saya lakukan, lomba-lomba seperti itu saya lakukan di semester awal saya kuliah, karena masih hangat-hangatnya euforia untuk mengaktualisasikan diri ketika baru masuk kuliah, seperti itu. Nah, itu di awal-awal kuliah. Tapi dengan aktivitas seperti itu, saya juga tidak melupakan kegiatan saya di kelas ya. Saya juga aktif di kelas. Saking semangatnya saya didorong jadi cutting ketika itu. 2 semester lagi. Setelah semester ketiga, susah sekali mengganti pengganti cutting, karena di semester seterusnya semakin tua, semakin malas teman-teman untuk menjadi ketua tingkat di kelas waktu itu. Nah, di semester-semester pertengahan saya kuliah, teman-teman, saya lebih memilih untuk fokus berorganisasi. Walaupun di semester awal saya sudah fokus untuk berorganisasi, tapi menurut saya itu terlalu banyak. Komunitas yang terlalu banyak, saya beranggapan bahwa tidak tepat juga untuk menggali pengetahuan sedalam-dalamnya, karena bercabang-cabangnya perspektif, bercabang-cabangnya pikiran orang dan segala macamnya. Sehingga saya mau fokus saja di 1 atau bahkan 2 organisasi ketika pertengahan kuliah. Termasuk juga ketika saya mendapatkan amanah di organisasi, saya meninggalkan semua tuh aktivitas saya di semester-semester awal untuk melakukan perlombaan kayak pidato, berdebat, dan segala macamnya. Bahkan ketika semester awal, saya kan pernah ya alhamdulillah mendapat juara di kampus, dan teman saya yang bersama mendapat juara mengajak untuk event ke nasional. Tetapi saya mengurungkan niat saya karena saya mau fokus untuk belajar di organisasi ketika itu. Karena saya beranggapan juga aktualisasi diri saya itu harus sejalan dengan aktualisasi organisasi. Artinya saya dan komunitas itu tidak terpisah. Nah, saya beranggapan ketika saya ikut beberapa event, saya terlalu egois seperti itu. Di tengah saya punya amanah di komunitas. Nah, dengan organisasi juga saya rasa
tujuan-tujuan kita, apa yang mau kita capai, itu bisa terwujud secara sistematis. Karena dengan organisasi, dengan komunitas, kegiatan kita itu bisa dilakukan secara lebih terancana, sistematis ya. Karena kalau kita sendiri dalam mewujudkan tujuan, apalagi tujuannya besar, itu sangat susah sekali. Mustahil merubah dunia hanya dilakukan seorang diri. Berbagai sejarah membuktikan perubahan itu perlu dilakukan secara kolektif ya, secara bersama. Oleh karena itu, saya lebih fokus di organisasi. Dan di sini juga saya banyak meningkatkan skill saya teman-teman dalam networking, public speaking, termasuk juga mendapatkan banyak literasi, berbagai bacaan itu dengan komunitas, dengan kawan-kawan saya di organisasi. Termasuk juga melatihan menulis. Karena waktu itu kita punya project untuk menulis buku yang sudah kita baca, kita resume, kemudian kita diskusikan, kemudian kita upload tuh di sosial media dan lain segala macamnya. Dan di situ saya merasa kapasitas intelektual saya meningkat ketika saya berada di kolektif yang produktif. Ini berjuang. Sebenarnya ini slogan yang sering saya dan teman-teman dengungkan ya ketika di kampus. Harus sinkron tuh antara belajar, berorganisasi, dan berjuang. Jangan hanya belajar, tapi juga implementasikan, praktekkan teorinya. Kita harus bukan hanya berdiskusi, tapi juga share tuh bacaan-bacaan kita lewat tulisan, kemudian kita diskusikan ke warga-warga di desa, warga-warga di pemukiman yang kumuh, dan segala macamnya. Termasuk di Kalimantan Timur, seperti yang teman-teman lihat di background belakang ini, masalah yang banyak itu soal lingkungan, ya, soal pertambangan dan segala macamnya. Jadi saya dan teman-teman banyak beraktivitas di sekitaran itu ketika kuliah waktu itu. Dapat banyak kontak-kontak dengan masyarakat dan lain-lain sebagai macamnya. Di sini saya rasa saya dapat kapasitas yang lebih untuk diri saya maupun lingkungan saya. Kemudian kegelisahan setelah lulus kuliah. Ini saya yakin setiap kita merasakan kegelisahan ya, baik sedikit lagi lulus ataupun ketika lulusnya ini mau kemana. Ya, begitu juga yang saya rasakan. Apalagi teman-teman saya misalnya beberapa sudah ada yang lulus duluan, sudah ada yang kerja dan segala macam. Jadi kita semacam ada perasaan insecure kayak gitu ya. Ada teman-teman yang sudah sukses duluan, kita kok belum kayak gitu. Istilahnya itu quarter life crisis ya. Di mana di masa muda harusnya kita sudah punya pekerjaan dan segala macamnya, tapi kita belum. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, apakah saya harus kerja? Nah, sementara ketika saya setelah lulus, saya merasa bahwa ketika saya kerja, rasanya ilmu yang saya pakai ini, karena saya banyak belajar soal teori ekonomi politik. Nah, ketika saya lulus, ada perusahaan pertambangan yang mengkontak saya lewat handphone. Saya diminta untuk menjadi HRD di perusahaan itu. Apalagi perusahaan pertambangan itu gajinya besar sekali tuh. Cuman saya merasa tidak punya passion dulu untuk bekerja. Saya masih mau belajar, menggali pengetahuan dan segala macamnya. Khususnya juga dalam ilmu bahasa Inggris. Ketika saya di komunitas saya di kuliah, kami juga sering membedah buku-buku, bacaan-bacaan, artikel-artikel berbahasa Inggris. Tetapi sayangnya mayoritas dari kita itu tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi kita minta dulu ke teman-teman kita yang jurusan sastra Inggris, jurusan bahasa Inggris untuk menerjemahkan. Karena dulu Google Translate di zaman saya, itu bacaannya masih jelek sekali teman-teman. Baca, kita terjemahkan tulisan ke Google Translate itu susah dipahami dulu. Nggak semulus sekarang menurut saya. Nah, jadi itu saya berpikir apakah saya ambil kerja atau tidak seperti itu. Tapi saya putuskan saya mau lanjut S2 lah, biar saya bisa terus belajar, biar saya bisa terus mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, di sini saya merasa bagaimana saya bisa S2 sementara saya tergolong keluarga kelas menengah ke bawah ya. Saya kalau lanjut S2 dengan biaya sendiri, dengan biaya orang tua, itu tidak mampu. Jadi saya berpikir kembali, bagaimana caranya agar bisa melanjutkan kuliah,
S2, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, disinilah saya kemudian ketemu tuh teman-teman beasiswa LPDP. Dulu ini di tahun 2017. Nah, tapi salah satu persyaratan yang memberatkan saya untuk mendaftar beasiswa LPDP itu adalah bahasa Inggris. Nah, setiap beasiswa, saya rasa termasuk LPDP, mengharuskan bahasa Inggris sebagai salah satu syaratnya, syarat utamanya. Baik itu dibuktikan dengan TOEFL maupun IELTS. Nah, saya sementara ketika itu tidak punya skill bahasa Inggris yang mumpuni. Baca teks bahasa Inggris saja kayak baca tulisan Cina kayaknya. Tidak tahu sama sekali. Nah, oleh karena itulah saya memutuskan untuk belajar bahasa Inggris ketika setelah lulus kuliah. Nah, tapi kan saya pikir belajar bahasa Inggris yang intensif juga perlu uang, perlu duit yang cukup ya. Sementara saya waktu itu masih sangat pas-pasan sekali. Orang tua juga mendorong saya untuk kerja ketika itu. Nah, di saat itulah saya, saking niatnya nih mau belajar bahasa Inggris, saya searching gitu, website-website, termasuk juga Kampung Inggris. Nah, disitulah kemudian saya menemukan link beasiswa pelatihan bahasa Inggris gratis dari Kampung Inggris, teman-teman. Nah, waktu itu saya dapat ketemu dua beasiswa dan dua-duanya saya daftar di Kampung Inggris. Jadi 1 bulan setelah saya mau wisuda, jadi kan setelah saya selesai skripsi, saya tinggal nunggu wisuda itu di awal 2018. Nah, saya kemudian ikut seleksi beasiswa bahasa Inggris di Pare. Nah, seleksinya itu ada tiga tahap seleksi. Yang pertama adalah seleksi akademik, yang pertama seleksi berkas, yang kedua seleksi tes potensi akademik, yang ketiga adalah wawancara. Saya, teman-teman, tes berkas lolos. Nah, yang tes akademik, ini saya diminta untuk ke Pare. Nah, dari Kaltim waktu itu terbang ke Pare. Tes akademik itu diminta untuk menjawab soal hitung-hitungan. Sementara saya sudah 4 tahun lebih itu tidak menghitung-hitung lagi, karena kan jurusan saya sosial ya. Jadi, wah, berat sekali waktu itu. Termasuk juga tes akademiknya ada bahasa Inggris. Sementara saya belum bisa bahasa Inggris dengan baik. Oleh karena itulah saya waktu itu tidak lolos beasiswa itu, teman-teman, untuk belajar bahasa Inggris di Pare. Nah, tapi ketika saya diumumkan tidak lolos, besoknya saya diminta untuk ikut seleksi. Nah, ini teman-teman seleksinya. Untuk seleksi beasiswa skill program dari Global English. Nah, jadi kebetulan waktu itu di Global English, itu salah satu lembaga kursus di Pare, dia menyediakan beasiswa yang diberikan kepada setiap siapapun orang yang punya keahlian grafik, desainer, video editor, content writer, programmer, dan skill lainnya. Nah, karena saya punya sedikit pengalaman menulis ketika di kampus, nah, Global English tertarik nih dengan skill yang saya punya. Nah, akhirnya saya ditariklah untuk menjadi salah satu calon peserta dari beasiswa skill program ini dalam bidang content writer. Karena seleksi berkasnya Global English itu juga ada menulisnya. Nah, dari situlah tes menulisnya ya, esai. Kita diminta untuk menulis esai alasan kenapa kita mendaftar beasiswa ini. Di situ mereka melihat tulisan kita. Nah, alhamdulillah dari sinilah saya kemudian mendapat jalan untuk ke Pare, belajar bahasa Inggris secara gratis dengan mengembangkan secara bersama website dari Global English ini. Nah, tugas saya di situ adalah menulis konten. Tetapi padat sekali kegiatannya. Setiap minggu kita diminta untuk membuat 2 tulisan esai. Sementara di sisi lain saya juga lagi semangat-semangatnya belajar bahasa Inggris. Nah, jadi di situ dulu di awal 2018, sekitar bulan Maret saya ke Pare, sampai bulan Agustus nih saya menyelesaikan program beasiswa ini. Nah, dari program beasiswa yang saya ikuti ini, saya merasa skill bahasa Inggris saya itu bukan tidak ya. Maksudnya adalah
belajar bahasa Inggris itu tidak bisa maksimal. Karena saya juga di sisi lain harus mengembangkan website. Nah, akhirnya saya daftar lagi tuh beasiswa Global English yang sebelumnya saya tidak lolos, teman-teman. Nah, yaitu beasiswa Teaching Clinic. Nah, ini juga beasiswa dari Global English. Ini beasiswa cukup populer di sana. Nah, beasiswanya ini bertujuan untuk menciptakan sebenarnya regenerasi pengajar di sana, ya. Regenerasi pengajar di lembaga mereka, lembaga Global English, generasi pengajar bahasa Inggris. Nah, di sini beasiswanya kita dilatih 10 bulan intensif ya, dengan asrama Insari dan segala macamnya. Nah, ketika saya ikut tes ini, teman-teman, tesnya sama ya. Ada tes bahasa Inggris, matematika, tes wawancara, berkas. Nah, karena sudah persiapan betul-betul nih, mau ikut beasiswa ini. Alhamdulillah, waktu itu saya lolos beasiswa ini. Mr. Kibo di sini salah satu awardee-nya juga ya. Mungkin dia melihat waktu itu bagaimana awalnya saya di Pare, bahasa Inggris saya ketika introduction di Pare sangat, atau di asrama ya, kita waktu itu asrama, sangat acak-acak sekali. Nah, alhamdulillah saya lolos, teman-teman. Nah, dari beasiswa ini kami ya, dari waktu itu ada sekitar 600 orang yang mendaftar, yang keterima sekitar 33 orang seluruh Indonesia. Nah, di sini kita dikasih pembelajaran selama 10 bulan. 5 bulan pertamanya kita diajari bahasa Inggris dari dasar, baik itu skill pronunciation, grammar, speaking, listening, dan segala macamnya. Di bulan kelimanya itu, kita dilatih untuk mengajar teman-teman kita sesama kelas, di kelas itu. Nah, setelah kita dilatih mengajar, kita dilempar tuh ke asrama-asrama yang ada di Pare, kemudian kita juga diminta untuk mengajar kelas reguler yang ada di Pare. Nah, jadi kita selain mengajar juga diminta untuk mengajar tuh teori bahasa Inggris yang sudah kita pelajari selama 5 bulan intensif. Selama 5 bulan itu pun, teman-teman, kita sehari itu ada 7 program. Dari bangun jam 5 pagi sampai jam 8 malam, itu istirahatnya cuma siang jam 12 sampai jam setengah 2 kalau tidak salah ya, 1,5 jam. Jadi padat sekali, dan dari situ saya merasa peningkatan yang luar biasa dalam hal skill bahasa Inggris saya. Sesuatu yang saya tidak dapatkan sebelumnya ketika di Samarinda. Ketika kuliah dulu saya juga pernah ikut tes atau ikut les bahasa Inggris, tetapi belajar 2 bulan di Samarinda dengan 2 minggu di Pare itu kayaknya sepantar saja sih menurut saya. Karena belajar bahasa Inggris selain lamanya waktu belajar, yang penting itu juga adalah intensitas belajarnya. Sesering apa tuh kita belajar? Seintensif apa kita belajar? Nah, disitulah saya mendapat peningkatan skill yang menurut saya sangat signifikan dengan mengikuti beasiswa ini. Di bulan ke-6 dan 10, kita selain mengajar di kelas reguler ya, saya dulu diminta ngajar speaking tuh di Global English dan grammar khususnya. Kita juga dilatih atau diberikan fasilitas kelas TOEFL dan IELTS gratis waktu itu. Nah, hanya saja saya, karena waktu itu terbagi waktu dengan mengajar, saya hanya tahu kulitnya saja tuh TOEFL dan IELTS. Tapi sangat berguna sekali. Dari sinilah kemudian, teman-teman, saya juga mendapat kawan yang banyak untuk sama-sama melanjutkan pendidikan, menempuh beasiswa. Seperti itu. Yang awalnya saya beasiswa LPDP ini, aduh apa sih? Mungkin nggak sih saya ketika di Samarinda dulu melihat beasiswa LPDP dengan skill bahasa Inggris yang demikian dan segala macamnya. Tetapi di Pare, saya mendapatkan circle yang sangat mendukung, sehingga tujuan untuk melanjutkan pendidikan itu sangat terbuka sekali. Nah, dari situlah kemudian saya bersemangat kembali untuk melanjutkan pendidikan dengan beasiswa. Nah, kebetulan program ini, teman-teman, itu berakhir di bulan Mei, pertengahan tahun 2019. Kebetulan ketika selesai, beasiswa LPDP itu dibuka. LPDP tahun lalu tuh, 2019. Nah, ketika itulah kemudian saya mempersiapkan diri untuk
melamar beasiswa LPDP di tahun 2019. Nah, jadi setelah selesai nih program, saya pulang kampung untuk mempersiapkan diri melamar beasiswa LPDP. Disinilah cerita melamar beasiswa LPDP dimulai ya. Nah, sebelum saya menjelaskan soal proses-proses saya dalam melamar beasiswa LPDP di tahun lalu, gambaran umum tentang beasiswa LPDP tahun lalu itu seperti ini, teman-teman. Nah, ada beberapa jalur yang dibuka. Nah, dari berbagai jalur ini, saya kemudian merefleksi diri nih. Kira-kira saya paling tepat ada di jalur yang mana? Atau bisa mengambil jalur apa? Nah, karena saya alumni beasiswa bidik misi, ketika S1 dulu, saya memutuskan untuk melamar beasiswa LPDP melalui afirmasi bidik misi. Nah, jadi LPDP banyak ya teman-teman jalurnya, teman-teman bisa pertimbangkan nih nanti kira-kira ketika mau mendaftar beasiswa LPDP. Tapi di tahun 2020, setahu saya masih karena COVID-19 hanya 3 jalur saja yang dibuka. Nah, mungkin teman-teman ketika tidak masuk di 3 jalur itu tahun ini, bisa tuh siap-siap di tahun depannya untuk melamar beasiswa LPDP di jalur yang demikian. Nah, saya memutuskan untuk melamar di sektor alumni bidik misi. Syaratnya teman-teman ketika itu, nah minimal lulus paling lama itu 2 tahun ketika serasa satu kita. Saya waktu itu lulus kuliah tahun 2014, saya melamar beasiswa LPDP di tahun 2019, artinya masih bisa seperti itu. Nah, batas usianya juga 35 tahun, sementara saya ya seperti yang teman-teman lihat masih muda ya. Kemudian IPK alhamdulillah mencukupi. Pendaftaran beasiswa afirmasi, pendaftar beasiswa afirmasi teman-teman, untungnya kita mempunyai standar sertifikat bahasa Inggris yang lebih rendah. Kalau dalam negeri itu semua peserta beasiswa afirmasi ya, standar sertifikat bahasa Inggrisnya kalau ITP itu 400, kalau IELTS itu 4,5 yang dalam negeri. Sementara yang luar negeri itu yang ITP-nya 500, IELTS-nya 6. Jadi rendah sekali. Lebih rendah daripada jalur yang lain, seperti jalur umum maupun jalur yang lainnya. Nah, kemudian melampirkan surat kesehatan. Ya. Kalau yang di luar negeri kita harus punya surat bebas TBC, di ronsen tuh paru-paru kita. Kemudian surat rekomendasi dari tokoh masyarakat, dosen kita, ataupun pimpinan kita di tempat kerja. Kemudian melampirkan rencana studi dan proposal studi. Ini juga yang lebih ribet ya. Rencana studi, nah kalau di tahun 2018-nya, esainya bukan rencana studi dan proposal studi, teman-teman, berbeda. Kalau di tahun sebelumnya itu esainya adalah 2. Yang pertama, kontribusiku bagi negeri Indonesia. Yang kedua, makna sukses bagi kita. Nah, sementara di tahun ini seperti ini. Rencana studi. Rencana studi itu isinya adalah mengenai modul silabus yang mau kita ambil ketika kuliah nanti. Sementara proposal studi, kalau saya menulis kemarin, itu adalah apa yang sudah kita lakukan ketika kita di masa lalu untuk masyarakat sekarang ini, dan apa yang mau kita lakukan ke depan dengan jurusan kita ketika kita lulus selesai dengan pendidikan yang kita tempuh nantinya, dan lain-lain. Ini hanya persyaratan umum saja. Teman-teman nanti bisa lihat lebih detail di website LPDP. Yang saya ambil ini yang penting-pentingnya. Kemudian tahap seleksinya di tahun 2019 kemarin, itu ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini adalah yang saya sebutkan tadi, seperti IELTS, sertifikat bahasa Inggris, kemudian surat kesehatan dan segala macamnya. Kemudian ada seleksi berbasis komputer, dan terakhir adalah wawancara. Oke, ini yang kemudian saya tempuh di tahun lalu ya, tahapan seleksi ini. Nah, ini websitenya, teman-teman bisa kunjungi ya. Nah, di sini
perjuangan saya mengikuti seleksi di tahun lalu lika-liku ya teman-teman, banyak lika-likunya seperti jalan di slide ini. Misalnya dari seleksi berkas, saya mempersiapkannya mulai dari saya di Pare, misalnya surat-surat kesehatan, kemudian di Balikpapan, Pasir Balikpapan itu di kampung saya jaraknya 3 jam, itu saya tes bahasa Inggris, bolak-balik juga. Kemudian saya ke Samarinda. Samarinda itu saya minta rekomendasi dari dosen. Jarak dari rumah saya di Pasir ke Samarinda itu sekitar 8 jam ya kalau kita naik motor. Bolak-balik juga kemarin. Kemudian di Pare saya mempersiapkan tulisan ya, esai, proposal studi, dan rencana studi. Jadi saya mempersiapkan ini di berbagai tempat ya, karena memang syarat-syaratnya harus ditempuh di berbagai tempat juga. Nah itu suka dukanya ya. Jadi bolak-balik tuh pulang pergi ke daerah-daerah yang jauh untuk sekedar memenuhi persyaratan seleksi berkas. Nah alhamdulillah lolos seleksi berkas teman-teman. Sepengetahuan saya semua award di LPDP, semua calon award di LPDP yang berkasnya itu memenuhi, itu dia lolos semua, teman-teman. Yang buat mereka tidak lolos itu biasanya IELTS-nya diminta 500, TOEFL-nya diminta 500, mereka menguploadnya 180 misalnya. Atau hal yang berkaitan dengan surat kesehatan dan lain-lain. Tapi ketika seleksi syarat berkas LPDP teman-teman penuhi, itu bisa dipastikan teman-teman lulus ya, seleksi berkas. Nah, yang menurut saya tahap paling berat dalam seleksi LPDP itu adalah seleksi berbasis komputer. Seleksi berbasis komputer itu terdiri dari 1, tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini isinya soal-soal hitungan, soal-soal deret angka, begitu. Soal-soal ya seperti tes CPNS lah ya teman-teman. Persis, saya juga mempelajari dari soal-soal tes CPNS. Kemudian tes kepribadian. Kemudian yang terakhir ada on the spot essay writing. Ini kita kalau ke luar negeri, tujuannya kita nulisnya pakai bahasa Inggris di tempat, kalau dalam negeri pakai bahasa Indonesia. Tema-temanya tema-tema yang hangat ketika itu. Kenapa saya bilang ini tes paling berat? Karena mau nggak mau saya harus kembali hitung-hitungan lagi, teman-teman. Saya mengumpulkan berbagai bahan macam materi dan segala macamnya. Bahkan saya ingat tuh ketika kembali mulai menghitung, karena saya jurusan sosial pas kuliah, saya membagi aja lupa tuh, mengkali aja lupa tuh bagaimana tuh yang dibagi duluan segala macamnya. Saking lamanya tidak belajar. Nah, untungnya teman-teman di Pare, saya waktu itu ada kenalan member yang dia mantan peserta Olimpiade Matematika di situ. Nah, jadi kita belajar bareng. Pas di Pare, ini juga saya seleksi berbasis komputer persiapannya di Pare. Jadi kami ketika di Pare waktu itu membuat komunitas bersama. Jadi siapa-siapa yang mau ikut seleksi LPDP di tahun ini, kita buat grup tuh yang di Pare. Jadi anggotanya bukan hanya tutor-tutor di Pare waktu itu, tapi juga ada member-membernya. Jadi kita belajar bareng untuk persiapan tes ini. Nah, yang paling ribet itu ya tes potensi akademiknya. Karena kita hitung-hitungan lagi, mengumpulkan soal-soal tahun lalu dan segala macamnya. Untungnya karena di Pare kita punya banyak kenalan ya. Seperti yang saya bilang tadi, teman saya yang Olimpiade Matematika itu, dia ketika saya nih ya menjawab soal itu mutar-mutar, kemudian tanya sana tanya sini, dia tanpa ditulis sudah bisa langsung terjawab. Mungkin teman-teman yang jurusan matematika yang handal banget, sebenarnya mudah ya seleksi berbasis tes potensi akademik yang matematika itu. Tapi karena kita jurusan yang berbeda, jurusan sosial yang sudah lama tidak mempelajari ini, mau tidak mau harus belajar ekstra, belajar keras. Kemudian ya kita latihan rutin, ya kita agendakan tuh setiap hari ketemu minimal jam berapa dan segala macamnya. Kemudian kita juga buat grup, saling share soal dan segala macamnya. Soal tahun lalu sih yang menurut saya efektif
sekali untuk dipelajari tahun 2018-nya, karena ketika saya di tes di tahun 2019, soal-soalnya itu kurang lebih sama, teman-teman. Rumus-rumusnya sama, bahkan saya ketemu beberapa soal itu yang sama persis dengan soal sebelumnya. Jadi sangat bermanfaat sekali punya lingkungan untuk belajar bersama. Tetapi teman-teman, dari 3 tahap tes ini, yang menentukan itu hanyalah tes potensi akademik. Sementara tes kepribadian dan on the spot essay writing itu tidak menentukan di seleksi berbasis komputer. Yang dilihat nilainya untuk kita jadikan penentu lolos atau tidaknya itu di tes potensi akademik. Jadi susahnya ketika kita sudah tahu nih nilai kita, karena pas kita tes ya teman-teman di depan komputer tuh, kita langsung tahu tuh nilai kita berapa. Ketika nilai kita rendah nih tes potensi akademiknya, kita sudah tidak semangat tuh untuk menjelaskan tes kepribadian, on the spot essay writing. Beberapa teman-teman saya begitu. Karena mereka tahu yang hanya diambil penentunya tes potensi akademik. Di berkasnya LPDP juga seperti itu. Nah, alhamdulillah beberapa minggu setelah tes seleksi berbasis komputer, saya lolos seleksi ini, teman-teman. Ini menurut saya yang paling susah sekali. Selanjutnya adalah tes atau seleksi wawancara. LPDP di angkatan saya itu berbeda dengan LPDP di angkatan sebelumnya, di mana mereka wawancara 1 dan 2 itu digabung. Nah, ketika di 2019, kami itu wawancaranya dibelah 2. Yaitu wawancara yang pertama adalah mengenai bidang studi kita, kontribusi dan psikologi kita. Yang kedua, soal nasionalisme. Saya kemarin itu dapat tes yang kedua dulu, wawancara kedua dulu. Nah, di situ kita ditanyain tuh soal isu-isu nasionalisme seperti terorisme, intoleransi, dan segala macamnya. Isu-isu hangat yang dibicarakan di saat itu. Waktu itu isu-isu hangat ketika saya mendaftar itu seperti hijab di kalangan PNS, ya, itu juga keluar kemarin di pendiskusian kami. Jadi teman-teman harus update selalu tuh ketika mendaftar beasiswa LPDP, isu-isu yang berkembang saat itu. Kemudian setelah itu saya ikut seleksi wawancara yang pertama, yang wawancara 1. Nah, di situ kita ada 3 pembicara, ada 3 interviewer, sorry. Yang pertama itu sepertinya akademisi, mereka tidak memperkenalkan diri, tapi saya tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian 2 orang itu tahu saya akademisi dari pertanyaannya mereka. Yang satunya lagi itu psikologi. Jadi psikologinya itu melihat tuh ketika kita diwawancara bagaimana gerak-geriknya, apakah kita orang yang sombong atau seperti apa. Nah, itu kita digali tuh di situ. Jadi hati-hati. Biasanya teman-teman yang punya banyak prestasi, nah itu agak sedikit dalam tanda kutip keluar sombongnya ya. Nah, itu yang harus diperhatikan karena di LPDP mereka mempunyai interviewer psikologi di mana dia melihat karakter kita ya, kepribadian kita. Nah, alhamdulillahnya menurut saya ketika di seleksi wawancara ini saya punya banyak teman yang membantu juga di Pare yang sama-sama lolos waktu itu. Jadi kita persiapan sama-sama saling tanya jawab, kemudian diskusi juga, seperti diskusi serius lah ya, tema-tema yang lagi hangat kita diskusikan, kita buat listnya, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar di wawancara, praktek ya, seperti wawancara sungguhan, jadi ada 3 orang yang mewawancarai kita, kemudian kita menjawabnya dan segala macamnya. Dari situasi itu, dari proses itu, alhamdulillah, saya tidak menemukan kesulitan yang berarti ya di seleksi wawancara saya. Malahan saya ringan sekali waktu itu. Jadi pas masuk awal wawancara di hadapan 3 interviewernya, saya diminta untuk mempresentasikan kenapa saya mau lanjut S2 dalam bahasa Inggris. Karena kita sudah belajar sebelumnya ya saya lancar tuh menjawab sekian. Nah, ketika interviewernya tahu nih
kita bisa bahasa Inggris, dia ngecek aja sebenarnya keahlian bahasa Inggris kita, jadi tidak sepanjang itu bahasa Inggris. Selama interview berlangsung kita pakai bahasa Inggris, enggak. Hanya beberapa saja. Bahkan ada yang tidak pakai bahasa Inggris sama sekali. Ketika wawancara, ada juga teman saya yang seperti itu. Nah, jadi ketika sudah ditanya menggunakan bahasa Inggris, dia tahu sudah bahwa kita bisa bahasa Inggris. Kemudian saya ditanya full pakai bahasa Indonesia, pertengahan wawancara sampai di akhir wawancara, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya ditanya tuh soal psikologi, pertanyaan psikologi yang paling saya ingat itu soal kegagalan terbesarmu, kayak gitu ya. Kemudian seleksi akademis, misalnya soal keilmuan kita, karena waktu itu saya ngambilnya di sektor environment and public policy, digali tuh pengetahuan saya soal itu, dan segala macamnya. Nah, pada saat itu saya cukup cepat ya, menurut saya dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu kurang lebih 1 jam. Saya merasa wawancara saya kemarin hanya setengah jam saja. Entah mungkin karena mereka yakin atau seperti apa, saya tidak paham, itu mereka yang tahu. Jadi, alhamdulillah dari semua proses yang berliku ini teman-teman, tahun lalu di tahun 2019 bulan Desember, tanggalnya juga saya masih ingat, tanggal 12, saya dinyatakan lolos seleksi beasiswa LPDP 2019. Nah, jadi ini ada 2 pengumuman di sini ya. Yang pengumuman pertama itu pengumuman seleksi berbasis komputer. Yang keduanya ini pengumuman seleksi substansi. Seleksi substansi itu wawancara, teman-teman. Nah, perasaan saya ketika membaca pengumuman ini lewat handphone itu tidak bisa dengan mudah digambarkan ya. Waktu itu saya diam aja, kayak senang tapi susah diungkapkan, seperti itu. Nah, by the way, di keterangan seleksi berbasis komputer itu ada tulisan form daftar isian dan pertanyaan. Di situ teman-teman kita diminta untuk mengisi kegiatan kita dari SMP sampai kuliah. Jadi saya saat itu memflashback kembali, mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan sejak SMP. Mungkin teman-teman yang mungkin katakanlah 30 tahun ke atas sudah susah sekali mengingat ini ya. Saya yang masih 20-an saja susah mengingat kegiatan ketika SMP, apalagi teman-teman yang sudah 30-an. Nah, di seleksi atau di tahap ini kita diminta untuk mengisi itu. Jadi teman-teman ingat tuh ya, apa-apa saja yang sudah teman-teman lakukan sejak SMP. Kemudian setelah lolos beasiswa LPDP 2019 bulan Desember, saya dan teman-teman angkatan LPDP yang lain itu mengikuti acara persiapan keberangkatan dari LPDP. Nah, ini acara wajib ya bagi semua penerima beasiswa LPDP. PK angkatan saya itu 156. Jadi selama LPDP ada sejak beberapa tahun yang lalu, itu sudah 156 angkatan. Setiap angkatannya itu terdiri dari sekitar 150 sampai 200 orang. Kalau angkatan saya cenderung yang terbanyak, sekitar 205 orang. Apa yang kita lakukan di sini, inti atau tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme kita ya. Seperti di temanya ini, meningkatkan keakraban juga sesama penerima beasiswa dan lain segala macamnya. Nah, di LPDP, teman-teman, tidak ada tuh jaminan ketika kita lulus kuliah, ada ikatan dinas, atau dijamin kerja, tidak ada itu. Ya. Tapi sebagai alumni LPDP, kita diberikan keistimewaan untuk mengenal berbagai macam kawan yang berprestasi seperti mereka ini, ya, yang punya berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, ini teman-teman kita di sini sangat berguna sekali untuk mendiskusikan soal-soal masa depan kita ke depan. Ya, jadi LPDP salah satunya memfasilitasi kita untuk mempertemukan kita dengan teman-teman yang bisa dikatakan punya latar belakang yang bagus. Bahkan ada olok-olokan pas saya PK kemarin, ini acaranya 5 hari di Jakarta, Ancol. Ayo cari jodohmu, ini sudah lolos semua nih kualifikasi.
karena sudah lolos LPDP. Candaan kami ya, waktu itu. Intinya adalah saya sangat bersyukur ya bertemu dengan orang-orang hebat seperti mereka. Nah, ini acaranya 5 hari, tapi sayang teman-teman, untuk angkatan yang lolos di tahun 2019 itu sekitar 4.000 orang. Diagendakan PK-nya itu sampai angkatan 170, tetapi sampai bulan Maret, seperti kita tahu corona, jadi LPDP offline, acara persiapan keberangkatan, itu terhenti sampai di PK 160 ketika corona melanda Indonesia. Bahkan saya dapat kabar teman-teman yang PK 160 itu pernah atau terjangkit corona ya. Oleh karena itulah persiapan keberangkatan dihentikan. Dan sekarang dari 2 minggu yang lalu itu dimulai kembali dengan metode online seperti itu. Maka teman-teman jangan heran ketika melihat postingan-postingan teman-teman yang lolos LPDP itu mengupload berbagai macam hal berkaitan dengan PK, karena itu tugas PK mereka. Setelah ikut PK di bulan Februari kemarin dari LPDP, nah saya sebagai peserta atau alumni atau penerima beasiswa LPDP jalur afirmasi beasiswa bidik misi, kita diberi fasilitas untuk mengikuti pengayaan bahasa bagi mereka yang tidak punya sertifikat bahasa Inggris yang mencukupi untuk mendaftar di kampus tujuan. Nah, di kampus tujuan saya itu mensyaratkan IELTS, sementara ketika daftar LPDP saya menggunakan TOEFL ITP. Sementara kampus saya tidak menerima. Oleh karena itulah LPDP memfasilitasi kita untuk mengikuti pengayaan bahasa selama, kalau kemarin saya ini 4 bulan. Nah, di foto ini di Universitas Indonesia itu ada teman yang juga mengikuti pengayaan bahasa TOEFL ITP yang mereka yang mau lanjut di dalam negeri. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi cukup lama, dan setiap bulannya kita diberikan uang saku ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sementara kita belajar. Nah, jadi alhamdulillah ketika selesai di bulan Juli kemarin pengayaan bahasa dari LPDP, saya melamar ke Australian National University. Jadi saya sekarang ini teman-teman sedang menunggu admission saya ya, LOA unconditional saya untuk belajar di Australian National University. Ya minta doanya semoga lancar. Jadi selain menunggu ini, ya aktivitas saya sekarang mengajar bahasa Inggris juga untuk melatih terus nih speaking saya, ilmu bahasa Inggris saya. Termasuk juga belajar nih dengan teman-teman OTA Community ya. Kita setiap minggu, setiap malam minggu itu ada diskusi mingguan, tema-tema, berbagai tema dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, ya ini yang bisa dibilang yang saya sedang lakukan sekarang. Terakhir nih, ya ini hanya beberapa saran saja dari saya untuk teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan. Yang pertama, teman-teman perlu tuh untuk menentukan tujuannya. Kira-kira teman-teman sekarang ini mau melanjutkan studi atau tidak. Ketika mau melanjutkan studi, usahakan semua aktivitas yang kita lakukan itu mendukung apa yang mau kita tuju. Ya, jadi dari sekarang tentukan kompasnya, kemudian kegiatan yang akan kita lakukan itu sebisa mungkin mendukung tujuan yang mau kita capai. Saya misalnya ketika benar-benar serius mau melamar beasiswa, saya hobinya nonton film, jujur saja. Itu saya kurangi. Karena saya merasa sayang sekali nih 2 jam saya terlewatkan ketika saya terus-menerus menonton film. Kemudian tingkatkan kemampuan teman-teman, jelas. Karena setiap pemberi beasiswa meminta teman-teman untuk punya keahlian yang mumpuni di bidang akademik maupun non-akademik, termasuk juga bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, dari sekarang yang teman-teman mau daftar beasiswa yang mungkin bingung nih, saya ini keahliannya apa? Tidak punya keahlian segala macamnya. Ya, itu harus diciptakan dari sekarang.
Jadi ya never late than never ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi dari sekarang teman-teman harus sudah bangun tuh akademiknya, skillnya, bahasa asing dan segala macamnya. Kemudian bangun kebiasaan yang produktif. Ya, biasakan dalam satu hari misalnya, apa nih yang saya dapat, ilmu apa yang saya dapat untuk menunjang pendidikan saya ke depan. Teman-teman bisa melakukannya melalui membaca, minimal sehari. Ya ditanamkan tuh, saya harus misalnya membaca 1 jurnal atau 5 artikel. Seminggu saya harus membaca 1 buku. 1 bulan saya harus bisa atau punya tulisan, artikel, dan segala macamnya. Berdiskusi juga dengan teman-teman yang punya tujuan yang sama dan segala macamnya. Menurut saya ini penting untuk dibangun. Kebiasaan yang produktif ini untuk dibangun. Karena banyak teman-teman yang kemudian nanti gelabakan tuh. Ketika mau melamar beasiswa, baru dia serius untuk belajar. Ini yang harus dibuang ya, kebiasaan itu. Kebiasaan kebut 1 malam. Jadi nanti kita susah tuh, apa yang mau kita iklankan ke pemberi beasiswa, apa yang mau kita tunjukkan kepada pemberi beasiswa ketika kita tidak punya pengalaman yang mumpuni, ilmu yang mumpuni, dan lain segala macamnya. Yang terakhir, teman-teman harus temukan kawan seperjuangan. Menurut saya ini sangat penting sekali untuk menjaga semangat kita biar tetap on, ya, tetap ada. Karena dengan adanya kawan yang punya tujuan yang sama, seandainya nih kita dalam keadaan tertentu demor, kita malas-malasan, ada kawan yang mensupport, ada kawan yang mengingatkan kembali bahwa tujuan kita itu adalah ini, dan ya lain-lain segala macamnya. Jadi penting sekali mempunyai kawan yang seperjuangan. Saya sendiri sangat bersyukur sekali punya kawan yang sebelumnya berjuang bareng untuk bisa sampai pada tahap ini. Memang kedengarannya susah ya teman-teman, kelihatannya susah. Tapi ya seperti kita mendorong mobil ya, memulainya susah, mendorong awalnya susah, tapi ketika kita sudah dorong, pasti akan terasa ringan, seperti itu. Mengutip Soekarno, ketika kita mau mengambil mutiara di dasar laut, ya kita harus mengorbankan sesuatu yang besar, yang sulit, dan lain-lainnya. Sehingga ketika kita sudah menempuhnya, kita dapat tuh mutiara yang indah. Itu aja dari saya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Kak Angga. Cukup keren banget. Dan cukup lagi sih, emang keren banget Kak Angga ini. Jadi aku jadi nyesel loh, merasa nyesel dulu pernah ikut kampung Inggris di Pare, tapi malah jalan-jalan ke alun-alun. Malah ngabisin waktunya di alun-alun coba. Aduh. Oke, sekarang udah masuk ke sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan itu Oke, yang pertama itu ada dari Sarah. Sorry. Unsafe ke atas ya. Oke, ada yang nanya Dika dari Ismail Suni Muhammad. Persiapannya berapa lama Kak? Tips dan trik budget efisiennya gimana Kak? Terima kasih Kak Angga. Persiapannya berapa lama? Ya, bisa dibilang persiapan LPDP saya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Itu saya tahu awal mula beasiswa LPDP itu dari tahun 2017. Nah, hanya saja seperti yang saya bilang tadi, kendala utama saya dalam melamar beasiswa itu adalah bahasa Inggris. Saya betul nol sekali waktu itu ya. Mr. Kibo yang ada di sini mungkin yang menjadi tutor saya waktu itu ya ketika di Pare, tahu tuh bagaimana skill speaking saya dan segala macam, confidence saya dalam
ngomong bahasa Inggris itu sangat kurang sekali. Nah, kalau ditanya ukuran waktunya itu 2 tahun. Ya, Mr. Sani. Saya sudah mempersiapkan diri untuk melamar beasiswa LPDP. Apa yang saya lakukan selama 2 tahun itu? Yang saya lakukan sebagian besar adalah belajar bahasa Inggris. Oleh karena itulah saya pergi ke Pare ketika berniat untuk melanjutkan pendidikan, melamar beasiswa LPDP. Karena syarat bahasa Inggris itulah yang memberatkan bagi saya. Kemudian kalau bicara soal, apa tadi pertanyaan keduanya? Tips dan triknya, Kak, biar bisa belajar efisien. Biar bisa belajar efisien, menurut saya itu cari teman yang punya keahlian yang lebih dari kita sih. Itu. Jadi dengan punya kawan yang punya pengetahuan yang lebih, dia bisa memberikan gambaran kayak gitu. Metode belajar yang efisien itu seperti apa? Misalnya, ketika belajar bahasa Inggris, kita perlu pendamping, kita perlu tutor yang mengarahkan agar kita mempelajari ini dulu loh untuk meningkatkan skill speaking kita. Grammar, ini dulu loh yang harus kita pelajari. Teori ini dulu loh yang harus kita pelajari sebelum tenses dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, belajar dengan kawan seperjuangan. Karena kalau kita belajar sendiri, kadang-kadang jatuh-jatuhnya juga subjektif kan, ilmu yang kita dapat. Tapi dengan kawan-kawan yang punya semangat yang sama, kawan-kawan seperjuangan, mereka bisa saling mensupport, saling memberi masukan, dan lain-lain segala macamnya. Jadi tips saya tadi 2, kita harus punya pendamping yang punya keahlian yang lebih. Yang kedua, belajar dengan kawan yang punya semangat dan tujuan yang sama. Itu sih saran saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Angga. Ismail udah paham ya? Oke, kita lanjut ke Miftahul Jana nih Kak. Dia nanya, apakah akreditasi universitas mempengaruhi di seleksi berkas LPDP? Akreditasi universitas. Setahu saya sih enggak ya kalau untuk LPDP-nya. Tapi ini setahu saya. Nanti bisa dicek lagi di websitenya. Tetapi yang saya ketahui akreditasi ini itu sangat berpengaruh ketika kita mau mendaftar di kampus-kampus terkenal di luar negeri misalnya. Contohnya di Australia, kampus yang saya daftar itu tidak menerima mahasiswa yang alumni dari kampus terakreditasi di bawah B, kayak C dan lain-lain itu mereka tidak terima. Nah, itu yang sangat berpengaruh sekali. Kalau akreditasi untuk melamar beasiswa LPDP itu saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Kenapa saya bilang begini? Karena beasiswa LPDP itu ada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini adalah jalur yang menarik sebesar-besarnya partisipasi dari mahasiswa atau dari alumni mahasiswa ya di kampus-kampus ataupun di daerah-daerah yang tertinggal ataupun terbelakang. Makanya kemudian jalur afirmasi itu ada. Karena sebelum jalur afirmasi ini ada, teman-teman, mahasiswa atau pelamar yang ada di daerah-daerah itu tidak punya akses yang sama dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Jadi waktu itu sosialisasi dari pihak LPDP sebelum jalur afirmasi ada, itu hanya sekian 70% kalau tidak salah ya, penerima beasiswa LPDP itu dari perkotaan. Sementara di daerah pedesaan, daerah pedalaman, daerah-daerah itu kurang aksesnya. Nah, sejak afirmasi dibuka, justru beasiswa umum atau reguler itu kuotanya rendah, teman-teman. Di angkatan saya, beasiswa reguler, beasiswa umum itu hanya 20-30% penerimanya. Sementara 70% lainnya itu dari beasiswa afirmasi. Oleh karenanya saya menyarankan teman-teman, ketika teman-teman mempunyai syarat yang cukup untuk melamar beasiswa LPDP dari jalur afirmasi, saran saya lamarlah lewat jalur afirmasi. Karena dengan lewat jalur itu, kita punya kuota yang lebih, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya juga cenderung lebih mudah. Contohnya adalah sertifikat bahasa Inggris tadi. Misalnya di jalur reguler, itu
nggak terima tuh TOEFL ITP kalau keluar negeri. Tapi kalau jalur afirmasi, TOEFL ITP masih diterima. Oleh karenanya saya sarankan teman-teman untuk kalau bisa ya memenuhi syarat, lamarlah lewat jalur afirmasi ketika mau mendaftar besok LPDP nanti. Seperti itu sih jawabannya. Oke, makasih Kak Angga. Ini untuk mempersingkat waktu aja ya. Ini ada yang mau nanya lagi nih, M. Syifa Lifatu. Bagaimana cara mendapatkan OE, sorry. Terus apa sih reference proposal, semacam proposal skripsi, dan contoh LOE-nya, Kak? Saya kemarin melamar ke kampus tujuan, itu lewat agen. Jadi biar mempermudah juga, karena mereka yang sudah sering mengurus mahasiswa untuk belajar ke luar negeri. Nah, jadi ketika minta bantuan mereka, saya hanya diminta 5 berkas itu untuk melamar di kampus saya. Yang pertama itu sertifikat bahasa Inggris, IELTS, tidak boleh di bawah 6,5. TOEFL IBT juga, kalau tidak salah TOEFL IBT itu 80 ya, kalau tidak salah. Kemudian yang kedua itu paspor ya, kita harus buat paspor. Yang ketiga apa ya? Contoh LOS, iya. LOS dan segala macamnya itu. Jadi keterangan kita penerima beasiswa LPDP dan segala macamnya. Nah, ketika kita mau mendapat LOE, apalagi kita sebagai penerima beasiswa LPDP, mereka cenderung memudahkan kita begitu bahasanya. Karena saya suatu saat 1 bulan yang lalu itu berkonsultasi dengan pihak office di kampus saya. Ketika saya bilang saya dari LPDP, oh dia tahu. Oh iya, nanti tinggal upload berkas ini dan lain-lain kayak gitu. Artinya besok LPDP itu ya terkenal ya di berbagai kampus di luar negeri. Jadi ketika teman-teman sudah dapat besok LPDP, punya syarat yang cukup, khususnya sertifikat bahasa, saya tidak pernah mendengar tuh teman-teman yang tidak lolos LOE-nya. Begitu sih. Bisa menjawab nggak? Terjawab nggak ya kira-kira? Terjawab ya, MC Pak Al-Fatih. Sekarang kita lanjut ke Yulia Rahmika nih. Assalamualaikum Kak, mau nanya Kak terkait tutor. Gimana cara kita menemukan tutor Kak? Jujur aku bingung. Bisa kasih tips gimana cara menemukan tutor Kak? Dari Yulia. Saya pengalaman aja ya. Di mana saya bisa menemukan pendamping. Kalau bicara soal akademik ya, pendamping di bidang akademik, saya dapat pendampingnya itu ketika saya gabung di komunitas, gabung di organisasi. Di situ saya punya jaringan, punya networking, kenalan teman-teman yang punya kemampuan yang lebih ya, kemampuan akademik yang lebih mendalam daripada saya. Nah, dari situ kemudian saya menemukan kawan-kawan yang seperti itu, sehingga bisa berdiskusi soal bidang keilmuan saya, soal pendidikan, dan lain-lain. Jadi, gabung tuh di komunitas untuk mendapatkan itu. Yang kedua, dalam bidang bahasa Inggris, saya mendapatkannya ketika saya belajar di kampung Inggris, Pare. Nah, waktu itu saya bisa dibilang hampir semua kelas di institusi saya itu saya masukin. Dan saya menemukan tuh mana tutor yang pendamping yang memang sesuai dengan saya, enak untuk diajak berdiskusi, diminta masukan, dan lain-lain. Jadi ya mungkin kata kuncinya adalah bersosialisasilah, ya, berjejaringlah. Dengan begitu kita bisa menemukan kawan-kawan yang bisa mendorong kita. Salah satunya adalah tutor tadi, pendamping. Mendapat ini enggak jawabannya?
misalnya di masa pandemi gini nih, ya di masa pandemi, kita sebisa mungkin karena kita tidak bisa bertemu langsung, gabung tuh di diskusi-diskusi online yang memang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, gabung tuh di pendiskusian-pendiskusian online berbahasa Inggris, agar kita menemukan kawan-kawan yang punya semangat yang sama, bahkan punya ilmu yang lebih, biar bisa bergabung bersama. Nah, salah satunya barangkali nanti bisa gabung tuh ya di diskusinya Otak Community. Kita ada diskusi setiap hari Sabtu malam Minggu, mendiskusikan soal tema-tema tertentu dalam bahasa Inggris. Tujuannya ya tadi tidak lain tidak bukan adalah meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Karena di masa pandemi kita tidak bisa bertemu langsung, bersiko, jadi kita mengadakan diskusi secara online. Jadi cari tuh ruang-ruang diskusi, harus aktif ya. Kita harus jemput bola, mau tidak mau. Jangan minta kita yang dikasih sama orang kayak gitu. Sebisa mungkin kasih, cari informasi mengenai itu. Oke, Itu sih jawabannya. baik Kak. Nih, satu lagi nih Kak, dari Putri Partisia Lasma. Maaf Kak, izin bertanya, saya Putri dari Manado. Mau tanya dong, berhubung Kakak punya fakultas juga dari Fakultas Sosial Politik, sama nih Kak dengan Putri, sekarang Putri sama dengan Kakak. Nah, pas Kakak cerita di pengalaman tadi ada tes TPA tentang hitungan, dan Kakak sendiri ada rasa lupa. Lalu pada saat itu juga Kakak bilang kalau orang tua Kakak mendorong Kakak untuk langsung kerja aja. Nah, gimana nih pribadi Kakak sendiri memposisikan atau meyakinkan orang tua, bahkan diri sendiri? Sebisa mungkin memang meyakinkan ya orang tua. Karena mau tidak mau, karena mereka lah yang dari awal membimbing kita juga sampai kita besar. Sebisa mungkin meyakinkan. Bagaimana caranya, teman-teman lah yang tahu. Kalau saya, karena teman-teman yang tahu psikologinya orang tua masing-masing, kalau saya meyakinkannya dengan membuktikan bahwa apa yang saya lalui itu ya benar-benar saya seriusi. Apa yang saya lakukan, misalnya dalam komunitas, dalam pembelajaran, di lingkungan sekitar itu saya benar-benar seriusi. Singkatnya saya tidak punya track record yang buruk lah di mata orang tua. Sehingga ketika saya mau melanjutkan pendidikan, belajar di kampung Inggris saat itu, ya orang tua mengizinkan. Meskipun di awal mereka berat seperti itu. Meninggalkan anaknya yang pertama kali keluar pulau ya, dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Waktu itu saya baru pertama kali, dan sendiri pula. Naik pesawat ke Surabaya itu pertama kali sendiri, orang tua ya jelas khawatir. Cuman kembali lagi, yakinkan orang tua. Bagaimana caranya ya teman-teman yang bisa mengetahui psikologi orang tua masing-masing. Kalau saya, caranya adalah ya saya buktikan bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya itu benar-benar serius. Saya tidak main-main dengan apa yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Angga. Udah paham ya, Putri Patricia? Oh iya, untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman lainnya yang belum terjawab, kebetulan waktunya udah habis, kalian bisa tanya-tanya aja atau enggak follow IG-nya Kak Angga ya? Oh iya. Instagram Angga_Kusuma17. Oke. Yang mau hubungin saya, mau diskusi lebih lanjut, bisa di sini ya teman-teman. Silakan di-save saja. Kalau saya bisa jawab, pasti saya jawab kok. Apa yang teman-teman tanyakan ya. Ya, kalian bisa follow aja Instagram Angga. Ini keren banget sih. Aku sendiri dengarnya kayak perjuangannya dari, ini aku menarik kesimpulan dari diskusi kita ya, webinar ini. Yang pertama dari perjuangan ngikutin seleksinya Kak Angga, dari sampai pengumuman lolos seleksinya. Terus sebelum itu juga dulunya Kak Angga memberikan kayak pengalaman Kak Angga yang dulunya nggak sempat kepikiran sampai akhirnya masuk ke organisasi di kampus. Terus Kak Angga juga akhirnya semenjak kuliah membangun dirinya sampai ikut ke 6 organisasi, dan di semester pertengahan masuk ke organisasi cuma lebih fokus gitu.
Ini keren banget sih. Terus juga saran dari Kangga juga ya teman-teman tadi. Yang pertama tentukan jadwal. Tuh. Terus yang kedua tingkatkan kemampuan kalian. Terus yang ketiga bangun kebiasaan yang produktif. Terus yang keempat temukan kawan yang seperjuangan. Pokoknya teman-teman kalian yang punya support system itu bagus banget buat kalian ke depannya nanti bisa beasiswa sama kayak Kangga. Padahal dulu juga aku sendiri sering banget ikut seminar-seminar di Jakarta, karena kan Jakarta banyak banget. Dulu aku sering lihat di Indonesia Festival Scholarship, di situ juga aku melihat banyak banget peluang-peluang yang bisa kita ambil gitu. Kalian bisa ikut workshop di situ gitu. Pokoknya kalau ada acara-acara seminar beasiswa ini, kalian terus pantau aja. Dari situ juga banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil. Nah, di sini aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang mau ikut bisa belajar di Kampung First atau kalian bisa juga kepoin juga Oto Community. Kalian biar bisa tahu aja apa sih itu Oto Community. Di sini juga nggak belajar bahasa Inggris doang, tapi di sini ada belajar bahasa Jepang, Jerman, Mandarin, Arab, semua gitu. Apalagi lagi masa pandemi kayak gini sekarang, justru lebih gampang sih belajar di online gitu. Terus juga untuk kebutuhan kalian dalam lembaga kursusnya ada IELTS, TOEFL, TOEIC, kelas basic, lanjutan sampai profesi. Sini banyak banget. Oke, sekian dari aku. Makasih Kangga, makasih teman-teman semuanya yang udah mau berpartisipasi, mau ikut webinar ini. Semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian nih yang lagi nyari informasi-informasi tentang beasiswa, pokoknya makasih Kangga. Untuk pokoknya kalian jangan menyerah, tetap semangat. Kita sama-sama berjuang. Untuk yang merasa masih kurang informasinya, tetap dibangun lagi informasinya, dicari-cari lagi. Tapi jangan sedih, 2 minggu ini kita bakal ketemu lagi membahas tentang beasiswa di luar negeri. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang mau ikutan nih gitu buat jadi support system kalian buat kedepannya nanti bisa ikut join di acara ini. Terima kasih semuanya. Saya Lutfia Zahra, mewakili event webinar Kampung First dan Oto Community. Maaf jika ada kesalahan kata. Ketemu lagi minggu depan dengan beasiswa negeri yang menarik lainnya. Makasih Kangga, makasih semuanya. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Oh iya, sebelumnya kita ada ini ya. Foto-foto. Oke, foto-foto dulu ya, Kak. Boleh dinyalain kameranya? Ya, hidupin kamera semua ya. Kelihatan kan, ya cantik-cantik yang ganteng. Kirim Kak ya. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kangga. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Seminar, Je.